Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi kita dalam pembelajaran seni rupa ya. Dalam kesempatan ini semoga kalian diberi kesehatan untuk bisa menjalani atau melaksanakan pembelajaran secara daring ataupun online ya. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangan seni rupa ya, yang mana terdapat suatu istilah yaitu fenomena seni rupa, yang mana di situ terdapat juga sebagai pembahasan yaitu seni rupa pramodern ya. Seni rupa pramodern, ada istilah pra dan modern. Pra berarti kan sebelum ya, kalau modern ya modern, jadi mengikuti zaman. Jadi di mana seni rupa sebelum mengikuti zaman itu bagaimana? Ya, baiklah, habis ini kita akan untas bersama. Baiklah, seni rupa pramodern ya, istilah ini sering kita dengar sebenarnya. Apa sih seni rupa pramodern itu ya? Jadi bagaimana suatu perkembangan seni rupa yang menunjukkan babakan sejarah atau runtutan sejarah, yang mana karya-karya pada zaman tersebut itu adalah hadir sebelum zaman industri. Jadi sebelum ada zaman industri berarti belum ada seperti peningkatan kapasitas pembuatan dalam hal kuantitas yang banyak atau kuantitas. Jadi belum ada pabrik, belum ada sesuatu alat yang mempermudah dalam kehidupan keseharian kita. Jadi pramodern ya, seni rupa pramodern itu muncul sebelum zaman industri. Jadi perkembangan seni rupa juga bisa dilihat dari aspek kerajaan atau kesejarahan ya. Kesejarahan ini kita lihat banyak sekali perkembangannya. Jadi kita pasti banyak sekali perubahan-perubahan yang perlu kita dalami di situ. Dan seni rupa pramodern ini juga bisa kita lihat dari aspek konseptual maupun aspek kebentukan. Jadi konsepnya pasti berbeda dengan yang modern. Ya. Konsep-konsepnya nanti kita bisa lihat apa saja yang bisa kita simpulkan, dan aspek kebentukannya ini pasti juga berbeda. Bentuk-bentuk yang ditampilkan pada karya-karya pramodern juga mungkin kalau kita teliti pasti ada perbedaannya, sedikit banyak pasti ada di situ. Baiklah, dari apa yang saya sampaikan ada beberapa aliran seni rupa yang hingga saat ini ya. Apa saja yang perlu kita ketahui? Yang pertama adalah ada primitivisme ya. Yang nomor 2 adalah naturalisme, yang nomor 3 adalah realisme, yang nomor 4 adalah dekorativisme. Nah, dari keempat aliran tersebut nanti akan mencabang menjadi beberapa aliran yang banyak sekali di situ, yang mungkin sudah kita dengar atau kita ketahui di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Ya. Kenapa ada 4 itu? Karena 4 itu adalah pokok. Jadi semua aliran seni nanti akan mengarahkan pada dasar keempat itu ya. Keempat dasar itu ada primitivisme, naturalisme, realisme, dan dekorativisme atau dekoratif ya. Baiklah, untuk memperjelasnya kita akan bahas yang pertama, ada primitivisme ya. Primitivisme berasal dari kata primitif ya. Apa sih karya seni rupa primitivisme di sini? Adalah bagaimana corak karya seni rupa yang dimiliki sifatnya bersahaja, naif, sederhana, spontan, jujur, baik dari segi penggarapan, bentuknya maupun warnanya. Jadi masih sangat-sangat naif ya. Nah, sederhana kalau lebih mudahnya sederhana, spontan, jujur. Jadi tidak lebay, tidak mengada-ngada dan sebagainya di situ. Tidak ada unsur-unsur yang membangun di situ untuk mempengaruhi orang lain ya. Tapi di sini jujur sekali ya, naif dan sebagainya di situ. Intinya sederhana ya. Seniman di sini bebas ya dari Dari belenggu profesionalisme, tradisi, teknik,
dan latihan formal proses kreasi seni. Jadi terbelenggu dari itu semua. Tidak harus karya seni itu seperti ini seperti itu, tidak. Mereka bebas berekspresi, ya. Mereka bebas dari belenggu ke profesionalismean, ya. Jadi harus begini orang yang profesional, tidak, ya. Nah, dan juga bebas dari tradisi. Kenapa? Karena pada waktu itu seniman mereka hanya berupa membuat sesuatu tanpa memikirkan sekitarnya, ya. Jadi apa adanya lah, ya. Di situ mereka membuat karya itu sifatnya adalah hanya untuk seperti dianggap menorehkan isi hati saja, ya. Jadi tapi di situ tidak melulu untuk kepuasan batin, tidak, ya. Jadi di sini primitivisme mereka adalah membuat karya yang mana intinya sederhana di situ, dan di sini memperlihatkan mereka tidak terbelenggu dari keprofesionalismean, tradisi, teknik, dan latihan. Tidak harus melukis, tidak harus menggunakan kuas dan sebagainya. Malah pada zaman primitivisme kan tidak ada kuas, nggak ada pabriknya. Mungkin mereka menggunakan serabut, jerami, ataupun jari, ya. Nanti mengarah pada kontemporer, ya, jadi lebih bebas lagi ternyata. Jadi primitivisme, ya, memang berkembangnya kan belum ada zaman zaman berdirinya pabrik, ya, atau zaman industri, belum ada di situ, ya. Nah, itu. Jadi tidak ada kecenderungan seniman pada waktu zaman primitivisme itu menerapkan teknik-teknik yang di pelatihan formal, melukis harus dengan gini-gini, ngarsir harus gini, tidak. Mereka bebas, ya. Mereka bebas semaunya. Ini ada contoh patung primitif dari Afrika, ya. Nanti ini dilihat ada contoh patung primitif dari Afrika, ya. Ini merupakan karya tiga dimensi yang perwujudannya mengekspresikan makna seni dengan bahasa bentuk simbolik. Jadi mereka menggunakan bahasa simbolik. Apa simbolik itu? Simbol, ya, yang divisualkan, ya. Seperti halnya juga dengan patung Dewi kecantikan Yunani, ya, klasik, mengekspresikan makna seni dengan idealisasi bentuk mimesis. Apa mimesis itu? Mimesis adalah kata berasal dari kata bahasa Yunani, ya. Kata mimesis berasal dari bahasa Yunani, yang mana mimesis ini dikeluarkan oleh seorang tokoh yang terkenal juga, yaitu Plato. Jadi Plato melihat suatu karya seni itu bersifat mimesis. Apa mimesis? Mimesis itu adalah mengimitasi atau meniru. Jadi mimesis adalah pendapat Plato, ya, yang mana menganggap bahwa semua karya seni adalah bersifat tiruan dari alam. Ada gambar manusia, ada patung manusia, ada gambar hewan, ada patung hewan, dan sebagainya. Itu adalah mimesis menurut Plato, ya. Tuh. Jadi di sini unsur rupa manusia dalam wujud yang indah dan sempurna, ya. Jadi mereka mengekspresikan, meniru atau memimesiskan, ya, atau mimesis, ya, untuk meniru tiruan alam. Itu karya seni. Nah, ini adalah primitivisme. Jadi sangat sederhana, spontan, jujur, naif, dan sebagainya. Yang berikutnya nomor 2 adalah naturalisme. Naturalisme di sini adalah corak karya seni rupa yang teknik pelukisannya berpedoman pada peniruan alam untuk menghasilkan karya seni. Di naturalisme berasal dari kata natural, tambahan isme. Natural ini mungkin cenderung pada alam, ya. Alam adalah bisa berupa pemandangan alam, pegunungan, pesawan, sungai, laut, dan sebagainya yang berhubungan dengan alam. Jadi mereka mengambil tema atau objek-objek alam untuk menjadikan suatu karya seni. Nah, masih naturalisme ini berarti masih pramodern, ya. Itu sudah ada ternyata. Nah, di peniruan bentuk-bentuk alam lah intinya di sini, ya. Ada gambar gunung, ada gambar sungai, dan sebagainya, ya. Tuh. Jadi di sini seniman terikat sekali pada hukum proporsi, anatomi, perspektif, dan teknik pewarnaan untuk mencapai kemiripan sesuai dengan perwujudan objek, ya, jika dilihat oleh mata. Jadi dari sini mereka sudah dari perkembangannya, ya, mereka sudah terikat
terikat oleh hukum proporsi. Apa proporsi? Mungkin di sebelumnya sudah ada, bisa dilihat di video sebelumnya. Hukum proporsi itu bagaimana? Berasal dari kata proporsional ya. Bisa anatomi, ya, anatomi manusia, anatomi hewan dan sebagainya. Perspektif adalah pandangan mata ya. Bagaimana objek yang jauh akan terlihat lebih kecil dan objek yang lebih dekat akan terlihat lebih besar. Ini adalah sedikit tentang perspektif. Dan teknik pewarnaan, jadi bagaimana mewarnai objek-objek yang mungkin objek tersebut mungkin karakter objek alam, bisa daun, bisa bunga. Ini mereka sudah terikat ya. Tidak seperti di waktu primitivisme. Jadi naturalisme mereka sudah memaksimalkan dari bentuk-bentuk alam sebagai objek karya seninya. Ya. Tokoh-tokohnya antara lain adalah Abdul, ada Wakiti, Peringati, Basuki Abdul, Trubus dan sebagainya, banyak ya, ada Wati, ya, nanti ada Mas Peringati ya. Nah, Mas Peringati ini nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Di pembahasan di perkembangan seni rupa modern nanti ya. Tuh. Berikutnya selain naturalisme, nah ada contoh-contohnya ya. Oh ya, contohnya belum tadi ya. Ya, ini contohnya ada contoh-contoh naturalisme bisa berupa pegunungan, hutan, sungai dan sebagainya, banyak sekali. Berikutnya adalah realisme. Realisme adalah aliran seni rupa yang perkembangannya lebih lanjut dari naturalisme ya. Realisme sendiri ini muncul di belahan dunia barat sekitar pertengahan abad ke-17 ya. Pertengahan abad ke-17 di Eropa sana. Ya, nanti kita bahas lebih lanjut sebenarnya ya. Ini sari filosofinya ya, menunjukkan keyakinan seniman terhadap realitas duniawi. Jadi mereka menggambarkan duniawi ya. Berarti objek-objek alam di sekitarnya ya. Tuh. Apa yang dilihat oleh matanya sehingga menjadi objek penciptaan karya seni ya. Ya, pada umumnya realisme juga dibedakan menjadi beberapa kategori ya. Seperti realisme sosial. Jadi cenderung mengungkapkan adegan-adegan kehidupan manusia yang serba sengsara, getir, pahit dan sebagainya. Berikutnya adalah Herbert Read ya, menyatakan bahwa jenis seni rupa yang sepenuhnya dapat kita sebut sebagai realistis adalah yang berusaha dengan segala daya untuk menyatakan perwujudan objek. Jadi bagaimana seniman itu memaksimalkan ya, objek tersebut tampak seril mungkin, manusianya tampak seril mungkin. Itu adalah yang benar-benar realisme. Jadi ada lukisan atau patung yang tampak nyata, itu adalah benar-benar realisme atau real ya. Tuh. Contoh tokoh-tokohnya. Berikutnya adalah tokoh-tokohnya. Ada di Indonesia ada antara lain adalah Raden Saleh. Nanti realisme dibagi menjadi lagi, ada lagi nanti pas di video berikutnya. Ada Raden Saleh, meskipun Raden Saleh adalah tokoh seniman seniman romantisme, tapi di situ romantisme kan mengarah pada realisme ya. Ada Raden Saleh, ya, makanya disebut realisme romantis. Ada Sujoyono, ada Tuwo, ada Rustamaji, ya, ada realis fotografis ya. Dede Eri Supriyah, Ronald Manulang dan lain sebagainya ya. Banyak sekali di Indonesia juga. Ini adalah beberapa contoh realisme yang kita masukkan pada romantisme ya. Jadi realisme tapi yang romantisme, karya Raden Saleh itu banyak sekali. Ini ada beberapa tayangan contohnya, tayangan contoh-contoh realisme yang mengarah pada romantisme. Realisme, romantisme. Jadi satu ya. Tuh. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi gini. Sebagaimana halnya filsafat realisme ya, selalu berdasarkan atas keyakinan dan keberadaan objek dari sesuatu. Jadi dalam pengertian murni aliran realis ini adalah berusaha melakukan melukiskan keadaan secara nyata ya, serealis mungkin memang ya, tanpa ilusi. Jadi benar-benar nyata tanpa ilusi. Ibaratnya foto itu adalah realis ya. Tapi manual kan ya itu.
Jadi itu adalah filsafat dari realisme, menampilkan karya seni yang bersifat nyata, ya, senyata mungkin dengan pandangan di dunia kita ini, tanpa ilusi. Jadi mereka menciptakan karya seni rupa yang nyata memang, ya, menggambarkan apa-apa yang nyata dan benar-benar ada di dunia ini, tanpa ada tambahan dan pengurangan, ya. Dengan perkataan lain, seniman realis di sini mendasarkan seninya pada pencerapan, ya. Pencerapan panca, ya. Jadi pencerapan panca inderanya tanpa mengikuti sertakan fantasi dan imajinasinya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa seniman realisme itu lebih konsentrasi apa yang dilihat daripada apa yang difikirkan atau apa yang ada dalam emosinya. Itu beda, ya. Jadi realisme atau seniman realisme itu lebih mengupayakan atau mengoptimalkan dari indera penglihatannya, ya, apa yang dilihat sehingga mereka bisa merekam. Kalau tanpa contoh, itu seniman itu hanya melihat dan merekam. Mengingat-ingat ini sudah tajam ingatannya seniman itu, ya. Jadi seniman lukis ataupun patung ingatannya sangat tajam bagaimana bentuk atau proporsi tiap benda ataupun objek, ya. Tapi harus menampilkannya itu senyata mungkin. Itu adalah filsafat dari realisme. Nah, jadi tokoh-tokoh yang sudah saya sebutkan tadi adalah mungkin di Indonesia atau dalam negeri. Kalau di mancanegara pasti banyak lagi, siapa saja nanti bisa dilihat di tayangan contoh slide-nya, ya, banyak sekali. Itu adalah realisme. Berikutnya adalah nomor 4, dekorativisme. Dekorativisme di sini adalah karya seni rupa yang bersifat dekoratif. Jadi senantiasa berhubungan dengan hasrat menyederhanakan bentuk dengan jalan mengadakan distorsi. Intinya adalah apa? Suatu objek nyata itu didistorsi, ya. Didistorsi. Kalau di pertemuan sebelumnya kita mungkin tahu ada istilah stilasi, deformasi, ya. Adalah objek nyata yang mana di situ, contoh objek nyata itu bisa manusia, bisa hewan maupun tumbuhan, didistorsi, ya, disederhanakan garis-garisnya, ya, sehingga menjadi tampak seperti pola-pola yang ringan, ya, pola-pola yang bersifat hias di situ. Jadi dekorativisme ini bersifat hias memang, dekoratif, ya, hampir sama, ya. Ciri-ciri sifatnya kegarisan memang sini, ya. Kegarisan, pola, ritmis, perorangan yang rata. Jadi tidak ada unsur realisme. Jadi sini sifatnya adalah menyederhanakan objek memang di situ. Dan bersifat kegarisan. Tujuannya apa? Tujuan sifat hias ini menyebabkan keindahan rupa dekoratif termasuk kategori seni yang mudah dicerna oleh masyarakat. Ya, mungkin ada kecenderungan mereka lebih mudah membuat seperti ini saja. Dan mungkin ada juga kecenderungan pada waktu zaman dulu kejenuhan, ya. Bagaimana suatu karya seni biar ditampilkan pada media lain. Contoh dekorativisme itu bisa pada mungkin almari, ya, mungkin pada meja, kursi dan sebagainya. Yang ada hiasan-hiasan itu adalah dekorativisme. Dan itu bisa diterapkan juga hiasan-hiasan tersebut pada media kanvas ataupun media-media yang bisa berupa karya-karya seni murni, ya. Itu adalah dekorativisme. Pada karya dua dimensi sering mengabaikan unsur perspektif, iya. Jadi perspektif pada dekorativisme jika karyanya adalah berbentuk dua dimensi itu diabaikan. Jadi mereka hanya hanya berupa garis yang tanpa menghiraukan tentang adanya perspektif dan anatomi, ya. Itu adalah yang dekorativisme. Tapi di sini karya tiga dimensi itu kebalikannya, itu mengabaikan plastisitas bentuk atau naturalistis, ya. Jadi sedangkan pada karya tiga dimensi di sini mengabaikan plastisitas. Plastisitas itu adalah plastisitas itu adalah kebentukannya, plastis itu mudah dibentuk, jadi berasal dari bentuk, ya. Plastisitas bentuk, jadi sesuai dengan bentuk aslinya.
Jadi itu naturalistis. Ya, namanya naturalistis. Nah, karya seni rupa dekoratif juga dapat diklasifikasi menjadi dua bagian utama. Ya, diklasifikasi menjadi dua bagian utama, yakni dekoratif figuratif dan dekoratif geometris. Dekoratif figuratif ini ditandai dengan penggambaran wujud figur atau bentuk-bentuk di alam yang kita kenali ya. Jadi figuratif, figur ya, figuratif. If itu adalah imbuhan sifat. Jadi figur berarti sesosok ya, sosok. Jadi sosok itu pasti kita kenali. Kalau ada sesosok berarti itu adalah objek-objek yang ada di alam kita. Ya mungkin kita sudah sering lihat ya. Figuratif, dekoratif figuratif itu adalah objeknya adalah bersumber dari bentuk-bentuk alam yang sudah ada ya, bisa manusia, tumbuhan, hewan dan lain sebagainya. Itu adalah dekoratif figuratif. Dan dekoratif geometris adalah apa? Geometris itu bersifat beraturan. Apa dari beraturan di sini yang dimaksud ya? Jadi geometris adalah menampilkan objek-objek bentuk-bentuk yang kebalikan dari figuratif tadi, bentuk-bentuk yang tidak ada di alam tapi yang mungkin dibuat manusia. Geometris itu beraturan ya, artinya bentuk yang beraturan. Seperti halnya apa? Lingkaran, persegi ya. Itu kalau bidang ya, ada lingkaran, persegi, ada segitiga dan sebagainya. Mungkin kalau bentuk bisa bola, bisa kubus ya, ataupun balok dan sebagainya, silinder dan sebagainya. Jadi beraturan itu berarti dapat diukur, itu adalah geometris ya. Tuh. Nah, penggambaran wujud figur atau bentuk-bentuk di alam yang kita kenali itu adalah yang mungkin dari figuratif itu sendiri kita inginkan adalah bentuk-bentuk alam yang kita pakai ya, yang kita pakai untuk objek-objek karya memang. Ya, kebalikan dari geometris tadi yang mana kebanyakan menggunakan bentuk-bentuk yang tidak ada di alam ya. Jadi kita kembali lagi, kalau dekoratif di sini memang ditandai dengan penggambaran wujud figur atau bentuk-bentuk yang dapat kita kenali di alam ya. Seperti apa? Pemandangan, pasar, kota, hewan-hewan dan manusia dan sebagainya ya. Namun teknik pelukisannya tidak berupa ya untuk meniru ya. Namun teknik pelukisannya tidak berupaya untuk meniru rupa secara realistis ya. Tidak meniru secara realistis, nanti jadinya realisme tadi. Tapi kalau di sini kan dekorativisme. Meskipun mereka mengambil dari objek-objek alam di sekitar, tadi sudah saya katakan ada istilah stilasi ya, menyederhanakan ataupun deformasi. Jadi menjadikan objek nyata itu berupa hias atau menjadi pola-pola hias. Nah, jadi di sini mereka mengerjakan dengan bentuk yang datar tanpa mempertimbangkan aspek volume. Jadi datar ya, iya. Memang seperti halnya apa ya kalian lihat batik. Nah, itu adalah nanti dekorativisme. Meskipun di situ ada gambar burung, ada cicak, ada manusia, hewan dan sebagainya di situ ataupun tumbuhan, mereka digambar secara datar, flat, tidak ada volume di situ. Ya. Itu adalah ciri dari dekorativisme, flat ya, tidak ada unsur volume. Memang kalau kita lihat ada sebenarnya yang seperti volume tapi tidak mencerminkan volume yang realis ya. Tapi di situ volume hias. Jadi mungkin bayangan tapi tetap di situ tidak menampilkan kebentukan dari objek tersebut. Nah, tapi kalau di sini dekoratif geometris ini adalah karya-karya seni rupa yang bebas dari peniruan alam. Jadi mereka tidak meniru alam. Seperti tadi yang saya sebutkan, dari bentuk-bentuk buatan manusia bisa lingkaran, bisa kubus dan sebagainya. Ya. Jadi geometris bisa berwujud, perwujudannya merupakan susunan motif. Contoh kotak ataupun persegi ditata ataupun lingkaran ditata. Nah itu dikasih hiasan lingkaran besar, di dalamnya ada lingkaran kecil dan sebagainya. Nah itu. Ataupun susunan motif bentuk pola tertentu yang ditata sedemikian rupa sehingga memiliki kapasitas untuk membangkitkan perasaan keindahan dalam diri pengamatnya.
Jadi mungkin dari permainan bentuk dan warna bisa mempengaruhi pengamatnya. Oh, ini bagus. Ya. Oh, ini sangat mungkin keren ataupun yang sebagainya. Ya, tuh. Jadi lukisan-lukisan geometris cenderung rasional memang. Ya, karena terikat pada pola, motif ataupun bentuk-bentuk dan teknik pelukisan yang menurut keterampilan dan kesabaran dalam proses kreasinya. Ya. Memang harus teliti di situ. Contoh halnya kalau kalian lihat batik harus teliti ya sedikit. Ada beberapa garis kecil yang mungkin perlu kedetailan. Nah itu adalah dari beberapa poin-poin dekorativisme. Nah, ada beberapa contohnya bisa dilihat. Ya, ada contoh seni rupa dekoratif geometris. Ya, jadi bisa pada ragam hias. Ya, di daerah-daerah seluruh kepulauan Indonesia pasti ada di situ. Motif pilin, berganda, lingkaran, elips, setengah lingkaran. Ya, kalian lihat ada elips, setengah lingkaran dan sebagainya itu kan bukan objek alam di situ. Prisma, terus 4 persegi dan lain sebagainya. Nah, biasanya tersusun rapi sehingga membentuk sebuah pola visual yang mungkin kita menilainya, oh ini unik, oh ini lucu, oh ini bagus dan sebagainya. Ya, itu sehingga mereka itu berusaha untuk menampilkan objek tersebut secara harmonis atau harmoni. Ya, itu. Karena penempatannya mementingkan keteraturan dan kerapian, maka dalam bentuk tradisional komposisinya simetris, namun kerap pula kita jumpai dalam era modern. Ya, komposisi yang bebas seperti pada karya Sabto Udoyo, ya, Sabto Udoyo dan Hatta Hambali. Bisa dilihat karya tampilan yang di slide ini. Ya. Ternyata bukan berarti gini ya. Aliran primitivisme adalah yang dulu. Bukan berarti zaman sekarang tidak ada. Ada juga orang yang membuat karya yang terinspirasi dari aliran-aliran yang terdahulu. Ya, ini ada beberapa contoh pelukis dekoratif di Indonesia. Ada Kartono Yudokusumo, Widayat Suparto. Ya, ini ada contohnya. Baik itu lukisan maupun patung. Ada patung Dewi Kecantikan di sini ya. Itu ada. Nah itu. Ini ada lukisannya, ada lukisan dari Suparto yang berjudul Tiger 1980 ya, cat minyak pada kanvas. Ini adalah lukisan. Jadi di situ bisa kita lihat ada gelap terangnya, tapi gelap terangnya di situ tidak menampilkan kedimensian di situ ya. Di situ memang terhindar dari volume ya. Jadi itu adalah ciri dari dekorativisme yang mana menggambarkan meskipun itu bentuk alam tapi tidak akan dibuat semirip mungkin dari segi volume atau kedimensian. Mereka hanya memaksimalkan dari segi garis dan harmonis. Garis, harmonis dan warna di situ. Bisa kita lihat di situ ya. Nah, itu adalah keempat dari dari aliran seni rupa pramodern yang mungkin kita ada yang sudah tahu, ada yang belum. Yang penting kita sama-sama belajar ya. Jadi seni rupa pramodern tadi ada 4 itu tadi yang mungkin menjadi dasar nanti perkembangan aliran seni berikutnya yang nanti mungkin di video berikutnya akan saya jelaskan. Mungkin dari saya itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada yang salah, mohon dievaluasi. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Dari saya sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.